Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Sapaan Rohani Gereja Kristen Jawa Cakraning Ratan. Tentu dengan harapan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Baiklah, firman Tuhan yang hendak kita terima pada saat ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia dan berkat perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman dan pengharapan kami. Ya Roh Kudus, terangi dan tuntun kami supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9 ini permohonan dari Rasul Paulus ketika Rasul Paulus merasakan kesakitan, yaitu duri yang ada di dalam daging dari utusan iblis. Namun ketika memohon Tuhan sampai 3 kali, Tuhan menjawab yang demikian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa dalam hidup ini tidak jarang kita dihadapkan oleh sakit penyakit, oleh persoalan, oleh masalah, tantangan dan rintangan. Dan setiap kita berbeda-beda, ada yang berat, ada yang ringan, juga ada yang sebentar, namun juga ada yang panjang. Dan saat persoalan itu tidak kunjung selesai, lalu ada pertanyaan, di mana kebaikan Tuhan? Apakah Tuhan sudah menegakkan dan tidak menyertai lagi, atau Tuhan tidak mengasihi lagi? Ya, kalau begitu kita ingat akan Rasul Paulus, kita memohon duri yang ada di dalam dagingnya. Ya. Itu mungkin Tuhan memang mengizinkan iblis untuk menyerang Paulus melalui penyakit itu. Namun serangan iblis itu dipakai Tuhan untuk daya kekuatan dan untuk mencegah kesombongan rohani. Jadi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini pernyataan Tuhan. Jadi Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan, Tuhan tidak menegakkan, namun Tuhan memberikan kasih karunia yang memberikan daya tahan di dalam menghadapi segala pencobaan atau tantangan yang dihadapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Rasul Paulus hebat. Barangkali Tuhan memang memproses Rasul Paulus agar kemegahan dirinya bukan untuk diri sendiri, tapi kemegahan di dalam Tuhan. Dan membawa Paulus untuk senantiasa rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Itulah, jadi Tuhan bisa mengizinkan kepada setiap kita untuk diizinkan iblis menyerang kita. Seperti pada saat ini, ya mungkin virus pandemi atau virus corona yang divaksin itu kan melemahkan ya serangan di dalam tubuh kita. Demikian juga gambaran itu kita pakai bahwa serangan iblis itu memang dipakai Tuhan untuk sesuatu hal sehingga dapat melihat akan kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Bahwa kuasa Tuhan melebihi dari apapun, bahkan serangan iblis, bahkan sakit penyakit, persoalan dan tantangan, rintangan apapun. Maka mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Itu kita ingat agar kita bahwa
Tidak setiap orang percaya itu semuanya berjalan dengan baik. Tapi bisa justru ketika kita banyak melayani Tuhan, tantangan, rintangan, bahkan penyakit itu bisa diizinkan. Nah sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, pandanglah Tuhan. Dengan penuh percaya kepada Tuhan bahwa kuasa-Nya sempurna dalam hidup kita. Dan berserulah di dalam doa dan tetap percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Dengan demikian bahwa apapun yang kita hadapi, entah sakit, penyakit, persoalan, tantangan, rintangan, tetap kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Amin.